Oke, kita mulai ya untuk bimbingan KP sekaligus seminar laporan kerja praktek dengan skema konversi portfolio pengalaman kerja sebagai nilai dari mata kuliah kerja praktek di Prodi Informatika Unsia. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Januari 2026, akan diselenggarakan seminar kerja praktek untuk presentasi portfolio, pengalaman kerja, profil diri, terus juga ada sertifikasi yang sebagai tambahan kompetensi serta korelasi dari pengalaman kerja ke bidang ilmu, khususnya bidang ilmu informatika yang ada di Universitas Asia. Dengan peserta pertama ada Mas Bayu Firmansyah dengan NIM 220401070405 yang akan mempresentasikan portfolio pengalaman dan kompetensi pribadinya yang dimana ditujukan untuk dikonversi sebagai nilai dari kerja praktek. Kepada peserta nanti dipersilahkan untuk mempresentasikan portfolionya dengan durasi kurang lebih 15 menit. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dengan saya sendiri sekaligus pembimbing kerja prakteknya yaitu Riyad Zahara, dan lalu akan langsung diumumkan kelayakan untuk dapat dikonversi nilainya. Kepada peserta atas nama Bayu Firmansyah dipersilakan untuk mempresentasikan presentasi portfolionya. Silakan. Oke, terima kasih Pak Riyad Zahra. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Bayu Firmansyah dengan NIM 220401070405. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio saya terkait konversi kerja praktek saya, di mana saya membuat sebuah AIRPS untuk akademik administrasi. Sebelum lebih jauh, perkenalkan dulu, untuk saat ini saya adalah software engineer dengan pengalaman hampir lebih 5 tahun di bidang profesional, terutama di bidang pengembangan software development. Untuk saat ini, saya bekerja sebagai full stack developer dengan spesialisasi di bidang edutech. Saya juga punya pengalaman dalam mengembangkan web skala tinggi yang bisa diakses dengan jutaan pengguna setiap harinya. Lanjut. Nah, berikut adalah history atau experience yang pernah saya tekuni dari Maret 2021 saya sebagai developer di Skipper Webs hingga saat ini saya sebagai full stack developer di PT Sandra Video Utama. Kemudian saya juga punya beberapa sertifikasi terkait programming dan juga sertifikasi sebagai mentor pada salah satu perusahaan edutech di Indonesia. Berikut sertifikasi yang saya punya. Nah, lanjut pada tahap portofolio. Nah, saya juga memiliki beberapa portofolio baru, terutama di bidang healthcare. Nah, dapat dilihat pada tampilan ini yaitu dashboard statistik kesehatan, di mana saat ini tuh banyak dari kalangan Gen Z yang suka berolahraga menggunakan Strava. Nah, aplikasi ini adalah dashboard untuk memantau statistik dari aplikasi Strava. Kemudian ada aplikasi point of sales, yaitu aplikasi penjualan barang. Dan yang terakhir adalah HRIS App, atau lebih gampangnya kita sebut aplikasi manajemen kepegawaian. Nah, ini adalah project terbaru saya. Kemudian lanjut pada project yang saya pilih kali ini untuk konversi kerja praktek. Jadi, eh, pada kerja praktek kali ini, saya mengembangkan sebuah aplikasi AIRPS yang digunakan untuk membantu administrasi akademik di perkuliahan. Jadi aplikasi ini tuh secara sederhananya adalah implementasi dari gabungan OpenAI dan sistem akademik, di mana OpenAI akan membantu dosen dalam mengisi RPS atau rencana pembelajaran semester dengan format Outcome Based Education atau OBE yang lebih dikenalnya. Kemudian apa sih tujuan dari proyek ini? Nah, yang pertama adalah memudahkan atau membantu para praktisi atau administrasi di perguruan tinggi dalam menyusun RPS mereka. Yang kedua untuk memberikan perubahan pada kualitas konten RPS yang akan dibuat agar sesuai dengan lulusan pembelajaran. Jadi terdapat bisnis flow-nya yaitu
Pertama adalah yang harus dilakukan adalah admin mendatakan profil lulusan dan capaian profil lulusan, kemudian admin membuat mata kuliah dan mendatakan pada kurikulum. Yang ketiga, mendatakan capaian pembelajaran lulusan untuk mata kuliah. Yang keempat, yaitu flow-nya adalah admin melakukan generate data RPS pada detail mata kuliah. Kemudian pada tahap kelima, yaitu sistem melakukan generate data untuk CPMK, RPS, rencana pembelajaran, dan rencana evaluasi. Yang keenam, hasil yang dihasilkan akan ditampilkan pada sisi pengguna dan dapat disunting sebelum disimpan. Selain itu, pengguna dapat menambahkan input berupa prompt tambahan untuk mendukung proses generasi sehingga hasil yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Dan yang terakhir adalah sistem akan menyimpan data yang telah di-generate dan dilakukan sunting oleh admin. Nah, berikut adalah tampilan dari fitur yang saya buat. Jadi, ini adalah halaman mata kuliah pada sistem akademik. Jadi nanti di dalam sini terdapat button yaitu buat RPS AI, di mana nanti admin bisa memilih komponen mana yang ingin di-generate dan CPL mana yang ingin dipilih. Nah, ini adalah halaman proses dari ketika generate AI-nya. Jadi ada beberapa section di sini nanti ada data hasil AI dan data saat ini. Nah, ini digunakan untuk komparasi. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari generate rencana pembelajaran di mana setiap perkuliahan terdapat 16, maka AI yang saya buat juga akan membuatkan 16 sesi rencana pembelajaran. Kemudian teknologi apa yang digunakan? Yang pertama ada OpenAI sebagai salah satu model untuk mengenerate atau membuat rencana pembelajaran semester. Kemudian ada Python sebagai implementasi antara AI server dan content generation processing. Jadi Python ini dia ada di tengah-tengah sini yang menghubungkan antara Siakat dan OpenAI. Kemudian ada PHP di mana ini adalah base dari aplikasi sistem akademiknya. Nah, apa sih eh, hubungan antara praktek kerja praktek saya dengan lulusan profil Unsia, yaitu mata kuliah kerja praktek memiliki hubungannya kuat dengan peminatan data science, khususnya melalui tema implementasi AI pada RPS berorientasi UBE dalam sistem akademik. Melalui kegiatan ini, saya dapat menerapkan konsep-konsep data science untuk mengolah data akademik seperti CPL, CPMK, asesmen, dan profil lulusan, sekaligus memvalidasi keterhubungan antara komponen kurikulum dan kerangka UBE. Pengembangan AI pada sistem RPS juga memungkinkan adanya otomasi analisis, rekomendasi metode pembelajaran, dan evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran berbasis data, sehingga mendukung efektivitas perencanaan akademik serta proses continuous improvement. Dengan demikian, kerja praktek ini menjadi jembatan antara teori dan praktik, di mana kompetensi data acquisition, data mining, machine learning, hingga data visualization dapat diaplikasikan dalam konteks real institusi pendidikan. Selain memberikan kontribusi pada ekosistem akademik, pendekatan ini juga memperkuat relevansi lulusan terhadap kebutuhan industri edutech dan data-driven decision making, sejalan dengan profil lulusan yang diharapkan oleh program studi maupun dunia kerja. Sekian dari saya, Bayu Firmansyah, saya kembalikan ke Pak Riyad. Oke, terima kasih Mas Bayu. Menarik nih ya. Jadi mau implementasi teknologi AI di dalam sebuah sistem Akademik. informasi akademik ya. Dan di sini khususnya untuk membantu mungkin dosen atau prodi atau bagian kurikulum Admin. dalam membuat rencana pembelajaran semester ya. Iya, betul Pak. Dan teknologi yang digunakan tadi OpenAI ya, Mas Bayu ya. Iya, benar Pak. Ada Open AI. Oke, ya kita tahu OpenAI ini ya kita bukan mau nge-branding satu ini ya. Tapi kan Iya, ya memang ya dipakainya dan dia gitu ya. Dan ini kalau berbayar lumayan ya. iya. Tapi salah satu Open AI paling murah juga Pak. Iya sih memang ya murah. Ah, oke. Ya ini mungkin rahasia, tapi saya penasaran, penasaran aja yang GPT engine yang dipakai itu yang mini kah, yang esensial atau yang biasa atau yang pro? Yang mini Pak, GPT Oh, 4. yang mini. Iya, karena kosnya lebih murah. Oke. Ya, berarti ya memang pasarannya kayak gitu ya. Sering pakai Iya, yang Gemini. Cuma Mas Bayu, ini kan iya Pak. kita kan langsung pakai ya source yang udah disediakan ya. Kita tinggal gunakan itu aja dengan kita Iya, hubungkan ke sistem ya. Kalau Mas Bayu sendiri pernah penasaran nggak sama isinya dari si GPT-nya itu? pernah Pak. Gimana sih kok dia bisa membuat konten Mm-mm, itu? betul. Nah, ternyata di belakang layar itu terdapat yang namanya LLM atau Large Mm-mm, Language Model. mm-mm.
Coba deh ceritain dah, gimana tuh si LLM itu tuh apa dan kenapa dia bisa sampai ngegenerate apa yang kita berikan instruksi dan hasilnya itu seperti apa? Iya, jadi LLM ini adalah sebuah data besar yang dimana itu adalah data yang sudah di training dengan menggunakan machine learning, di mana data-datanya nanti dikumpulkan. Nah, gimana supaya si generative AI ini dia bisa menghasilkan output yang sesuai dengan perintah kita? Nah, itu dia menggunakan teknologi yang namanya neural network, di mana si program ini dia bekerja selayaknya program yang ada di otak manusia. Dia akan menyusun kunci-kunci menggunakan token biasanya, tokenizer, Hmm, dengan menghubungkan LLM-nya. Jadi LLM oke. ini suatu mungkin dapat dikatakan suatu file besar yang bergiga-giga Hmm, karena dia memiliki banyak data miliaran yang udah di training di dalamnya sana. Kurang lebih itu, Pak. oke, oke. Nah, ini kan tadi menyinggung masalah token ya. Token yang dipakai Iya. berapa banyak tuh yang Untuk generate-nya, Pak. diimplementasikan? Nah, kan kita juga mau Oh ngomongin iya, pricing dia per token ya. iya. Jadi untuk AI RPS ini dia kan terdapat beberapa komponen, Pak ya, terkait Hmm, CPL, CPMK, total RPS, macam hmm. pembelajaran dan rencana evaluasi. Jadi setiap section ini dia itu kurang lebih membutuhkan sekitar 1000 sampai 2000 token dari hasil Waduh, debug yang saya kerjakan selama development. 1000 sampai 2000 token. Ya, karena Itu banyak itu ya. templating promptingnya tuh panjang banget. Jadi untuk Oh, mengenerate konten ini kita tuh nggak sebatas kayak buatkan saya CPL, CPMK, hmm, tapi kita hmm, menambahkan informasi seperti universitasnya apa, prodinya hmm. apa, tujuannya apa, dan output lulusannya apa. Karena dengan begitu hasil yang diberikan sama AI ini bisa relevan dengan apa yang kita butuhkan. Untuk masing-masing parameter itu berapa token yang kepakai? Ya Jadi secara umum aja gitu gimana? secara umum, kalau secara general ini untuk mengenerate satu RPS ini kurang lebih sekitar 10.000 token, Pak. Banyak ya. Itu outputnya, Oke. bukan output. Karena kontennya Oh, panjang sekali. oh iya iya iya. I see. Pantesan sekarang nih harga si Siaka tuh mulai mahal ya. Udah dinaikin, Pak. Resource-nya makin mahal ya karena juga Iya. memang untuk memenuhi kebutuhan industri ya karena ya memang Betul, RPS Pak. ini salah satu yang sulit lah, sulit ya. Saya sendiri sering mengalami kalau untuk ngegenerate sebuah atau ngebuat sebuah RPS manual itu banyak yang harus dipikirkan, bukan masalah kesesuaian kayak misalkan ini pantas nggak nih materi ini nanti kita bawakan, tapi juga kan ya banyak hal lainnya. Salah satu contohnya kesesuaian industri, kebutuhan Benar. industri gitu kan, sama sumber daya yang kita punya apakah bisa atau enggak. Nah, itu bisa diakomodir sama yang sekarang. Ini udah launching belum sih? Ini harusnya beberapa bulan lagi Ayo. launching, Pak. Oh iya, pantesan belum Karena makanya. iya ada pengembangan UBE juga barusan kemarin. Jadi ini titip dulu. Dan Karena yang tadi ada saya backlog. tanyakan itu bisa diakomodir ya sama si Generate RPS dengan AI di apa Bisa, vendor Pak. di Siakat ini bisa ya? Bisa. Jadi parameter kita tuh kita ngambil data dari data mata kuliahnya. Jadi kan mata kuliah kan dia punya prodi pengampunya, Pak ya. Mm-mm. Berarti data-data dari situ kita jadikan referensi. Seperti prodi informatika dia CPL yang diampu di mata kuliah ini itu apa gitu. Jadi agar kontennya selaras. Hmm, dari si profil lulusan terus keturunan ke Lulusan. mata kuliah langsung nanti CPMK dan sub CPMK-nya tuh sampai ke generate semuanya. Iya, bahkan Per- sampai termapping, mm. Pak, untuk yang Oh, pengukur termapping. PE. Termasuk sampai nanti komponen nilainya. Iya, Oke, good. Ya udah saya tunggu berarti nanti kalau ada ya mau coba. Karena ya itu iya, pasti akan Pak. membantu kita ya Benar, mengajar atau ya yang pembuat kurikulum ya bisa sangat-sangat dimudahkan lah ya. Ya terbantu. walaupun tetap aja kita harus nggak bisa bergantung sepenuhnya kepada si AI, harus juga ada cross checknya lah ya. Karena kan Benar, kita Pak. tahu AI yang secanggih apapun sampai sekarang juga kadang-kadang masih ada halusinasinya ya. Benar, sering banget Nah, itu. halusinasi. Nah, ngomongin halusinasinya selama Mas Bayu nge-develop itu pernah nemuin yang gimana tuh? Kadang ketika kita pakai matkul yang beda, Pak ya, untuk testing, Pak ya. Heeh. Kadang tuh hasil generate itu masih sama kayak yang satunya. Misal Hmm. dia adalah data untuk perguruan tinggi keagamaan. Hmm. Tapi di dalamnya itu dia tuh memasukkan data-data yang goalsnya itu untuk mungkin kayak politeknik gitu, Oh, Pak. Jadi harusnya tambahkan. sessionnya masih ini kali ya, nyangkut atau gimana? Sepertinya itu, Pak, sesinya, Pak. Di Oh, story datanya. nah Jadi iya itu yang bikin ngomongin halu. masalah session itu. Itu kalau setiap tokennya kan beda-beda ya untuk yang nanti apa misalkan kita lagi contoh di Unsia sama kampus lain gitu. Tokennya sama tuh beda. Jadi itu satu ini, Pak. Jadi kalau kita merujuk pada server ini, itu Hah? jadi satu semua, Oh, satu gerbang. pantesan.
Iya, itu yang membuat dia halusinasi ketika banyak dari PT yang nge-generate pasti itu rawan halu. Nah, itu juga Oh, sempat kita mau coba kembangkan di mana ketika ada satu generate data mata kuliah, dia membuat satu sesi sendiri di mana dia gak akan tercampur-campur sama PT lain. Harusnya seperti itu. Tapi masih kita kembangkan lagi. oke oke pantesan ya. Oke lah. Dan memang untuk yang menjembatani tadi teknologi yang dipakai kan Python ya. Iya, Python. Iya sih ya. Kalau ini ya, ya kita tahu lah ya, ya paling enak pakai Python. Tapi kan kalau nggak salah, saya sempat cek di OpenAI waktu itu ada yang kayak CURL, Oh iya, terus pakai ada API-nya langsung. juga JavaScript, terus Betul. ada C#, ya memang sesuai dengan kebutuhan sistem kitanya mau kita hubungkan Iya. ya. Nah ini bukan bermaksud untuk ngorek-ngoreknya si Akad yang punya Iya, Mas benar, Bayu Pak. dan perusahaan. Tapi Tujuannya. alasannya kenapa pakai Python itu yang salah satu emang enak itu dan kecocokan apalagi Mas? Selain itu, terkait kebutuhan templating, Pak. Hmm? Templating promptingnya itu panjang banget, bahkan sampai satu dokumen sendiri. Hmm? Karena kan kita memasukkan banyak aspek-aspek yang harus dipenuhin untuk RPS-nya ini. Hmm? Jadi kan kalau di Python kan kita bisa pakai double apa triple double quotes Pak ya untuk Hmm? templatingnya Pak ya. Nah, itu salah satu yang mempermudah Oke, kita. oke, oke. Dan untuk templatingnya itu atau promnya kita masukkan pada saat kita ngehubungin ya di API request atau ada kita dokumen sendiri Mas? Jadi untuk jadi untuk apa Pak promptingnya itu Hmm? kita udah sediakan dari si sistemnya. Cuma Hmm? ini kan kalau Bapak lihat ada buat dengan AI Pak ya. Kita tuh Hmm? bisa memasukkan parameter tambahan gitu Pak sesuai perintah kita. Cuma Oke. saya lupa belum nyantumin ininya screenshotnya. Oh Dia ya, nggak harusnya bisa apa-apa. dengan prompt Oke, oke, oke. seperti itu. Berarti kalau misalkan di request untuk connect ke OpenAI-nya ya cuma ya udah ya, cuma yang itu aja Iya, yang didokumentasikan kita lihat ya simple ya untuk nge-request apa iya, quick startnya itu ya. Cuma iya, segitu aja ya. Dan model kita entry apa, modelnya inputnya juga. Nah, itu yang tadi saya tanyakan itu. Yang input kan kalau misalkan kita lagi nge-request atau mau kita hubungkan itu kan ada parameter input tuh. Ya, iya. betul nggak? Kalau yang Benar-benar ada sama parameter itu. gitu. Nah itu promnya di situ juga atau tadi yang sampaikan ada lagi beda sendiri dokumennya. Oh, jadi gini Pak, untuk Hmm, template prompting yang dikirim ke AI hmm, itu kita masukin semua di server ini. Jadi kita data ini prompt untuk membuat rencana pembelajaran 16 semester, oh kok 16 semester, 16 sesi Pak ya. Itu kita sediain sendiri di server AI ini. Cuma kita bisa menambahkan beberapa parameter. Jadi nanti dia itu sebenarnya kayak OpenAI kayak ChatGPT gitu Pak ya. Kita bisa hmm. masukkan misal buat dalam bahasa Inggris, maka nanti kontennya bisa berubah menjadi bahasa Inggris semua gitu. Tapi Oh, untuk parameter defaultnya, kita mengambil data-data yang relate dengan mata kuliah ini, seperti dia ada di prodi mana gitu, CPL-nya apa, capaian profil lulusan, kemudian oke, oke, lulusannya itu pakai apa, itu nanti relate di sini, Pak. oke. Iya, Ini saya lagi sambil baca-baca si platformnya lagi sih. Pengen coba lagi. Udah lama nggak nyoba. Terakhir nyoba tuh kayaknya nggak sekompleks ini. Sekarang iya, kita baca yang di apa dokumentasinya yang di respons API-nya. Udah banyak nih. Udah iya. lebih lebih Oh, lengkap lah dari dulu lah. Ada chat compressionnya, nanti ada responnya seperti apa. Kayaknya lebih enak kalau misalkan pakai sekarang nih. Bagus lah, saya mau nyoba lah. Oke, terakhir. eh nah ini kan kebetulan Mas Bayu juga lagi TA ya. Tema iya. yang dibawakan di KP ini apa sama dengan yang di TA? Eh, agak beda, Pak. Saya di Apa? tugas akhir tuh saya terkait market based analysis Oh, marketplace analysis. Kirain dengan ini yang di algoritma apa? a priori. Oh, gourmet Nah, priori. outputnya adalah sebuah sistem aplikasi, di mana ketika kita masukin data penjualan, entah varpanya apapun, nanti akan saya lempar ke AI untuk merapikan varpanya dulu, apakah bisa diproses atau enggak. Jadi tujuannya orang itu masukin Excel, dia dapat output gitu. Oke. Satu kali klik, dapat output gitu. Itu kan sangat memudahkan, Pak ya, cuma Hmm. upload, klik, dia dapat insight kayak barang mana aja sih yang sering dibeli secara bersamaan gitu. Terus barang-barang apa yang sering banyak dibeli tertinggi gitu. Jadi nanti goalsnya adalah untuk marketing, entah bundling produk atau cross selling seperti itu. Oke, agak beda Menggunakan ya. a priori. Iya, Oh iya 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 iya. Padahal kan cukup menarik juga nih yang RPS ini. Kalau misalkan dijadikan untuk TA itu ya, jadi sebuah produk.
produk real yang bisa dipakai oleh semua masyarakat ya. Tapi memang kan ini kebutuhannya juga, sorry apa namanya, Kebarengan. proyeknya juga proyek perusahaan, sulitnya Iya, ya takutnya Mas Bayu kena hak cipta atau apalah ya. iya Pak. Padahal menarik banget dan kalau misalkan memang bisa diimplementasikan itu salah satu jadi kontribusi yang cukup besar ya di akademiknya. Oke, satu lagi terakhir saya agak Boleh penasaran di Pak. sini. Untuk yang di struktur output ya, struktur outputnya, Oh ya, Mas Bayu ini pakai JSON atau apa? outputnya kita kembalikan JSON Pak. Karena Oh, JSON JSON. tuh salah satu yang paling mudah diimplementasi. Karena kalau pakai XML tuh berat banget dan juga susah. Jadi opsinya kita pakai JSON dari server AI-nya ke akademiknya. Termasuk untuk model snapshotnya juga. Iya, jadi kita minta Hmm, responsnya ke JSON dengan format yang telah kita tentukan, Pak. skema atau format ya? Iya, jadi kita juga ada outputnya nanti kita kirim juga ke AI-nya agar output dari AI-nya itu sesuai. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Oh iya, untuk RPS tuh pengisiannya itu memang susah, sesusah itu, Pak ya. Kalau di kalangan praktisi akademik, Pak. Eh, kita ngikutin kan biasanya kalau kalau kayak misalkan tempatnya kerjanya Mas Bayu nih, dia kan Iya, ada tim R&D-nya yang biasanya iya, tuh ada orang diktinya. Dan benar, biasanya itu orang benar. diktinya udah ngasih template-nya. Nah, kita pakai template yang sama si dikti itu sudah diberikan ke kita untuk bisa jadi standar pelaksanaan di perguruan tinggi kayak gitu ya. Oke, Mas Bayu, eh, kita masuk sesi terakhir untuk penilaian kelayakan ya. Jadi saya umumkan sekarang, saya bacakan hasilnya. Oke, setelah dilakukan presentasi portfolio pengalaman kerja serta kompetensi atas nama peserta Bayu Firmansyah untuk dapat dikonversi ke nilai kerja praktek, maka dinyatakan layak untuk bisa dikonversi dan status mata kuliah kerja prakteknya dinyatakan lulus ya. Untuk nilai Siap. detailnya nanti bisa dilihat di pengumuman nilai setelah semester akhir, setelah ujian akhir semester dilaksanakan ya. Jadi nanti bisa dilihat di situ. Ya kalau misalkan Mas Bayu bisa ada bocoran dari sistemnya sendiri sih ya bisa ngeliat sendiri kali ya. Oh, nggak bisa itu, Pak. Udah Ya di udah, blacklist. sudah di blacklist. Oke, jadi selamat untuk kerja prakteknya sudah Siap. dinyatakan layak untuk dikonversi atas pengalaman atau portfolio pribadinya dan untuk nilainya nanti ditunggu saja. Sekian Mas Bayu, boleh langsung ditutup presentasinya. Siap. Sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk Pak Riyad dan teman-teman semua. Selamat malam dan terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bayu. Oke, lanjut untuk presenter kedua, eh, seminar portfolio untuk konversi penilaian mata kuliah kerja praktek. Peserta kedua di hari ini, hari Senin tanggal 19 Januari 2026, dengan nama peserta Muhammad Tiska Puja Utomo, NIM 220401011005, akan mempresentasikan portfolio pribadinya mengenai kompetensi diri, data pribadi, serta pengalaman kerja dan proyek dan korelasi dari semua tersebut terhadap mata kuliah kerja praktek di Prodi Informatika Universitas Siber Asia yang dimana memang skemanya adalah skema konversi dari pengalaman kerja dan peserta nanti diberikan waktu kurang lebih 15 menit untuk dapat mempresentasikan portfolio tersebut yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dengan saya sendiri sekaligus sebagai ketua, sorry, bukan ketua, pembimbing kerja praktek dengan nama Riyad Sarah. Dan terakhir adalah sesi penilaian kelayakan atau pernyataan kelulusan dari mata kuliah kerja praktek yang sedang diambil oleh peserta. Sudah siap semuanya dan sudah ready, Mas Tiska? Ya, Pak. Oke, dipersilakan untuk mempresentasikan ya. Kurang lebih 15 Baik, menit ya. baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, buat Malam. Mariat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan portofolio saya. Perkenalkan saya Muhammad Rizky Pujotomo dengan NIM 220401011005. Saya di sini sebagai kepala lab komputer dan hubin di suatu sekolah. Nah, tentang saya memulai karir sebagai staf IT sejak tahun 2016 dan telah berpengalaman lebih dari 5 tahun bekerja di sebuah sekolah swasta di Jakarta Pusat. Jabatan terakhir saya sebagai kepala laboratorium
komputer sekaligus kepala hubungan industri atau Hubin, di mana saya berperan aktif dalam pengelolaan infrastruktur IT, pengembangan laboratorium, serta membangun dan memperkuat kerjasama dengan dunia industri. Pendidikan terakhir saya yaitu dari SD tahun 2010 saya lulus, tahun 2013 saya lulus di SMP, 2016 saya lulus SMK, dan 2021 sampai sekarang masih di Universitas Siber Asia. Nah, pengalaman kerja saya itu pertama saya lulus langsung bekerja sebagai kepala TU dan staf IT di SMK Atakwa. Itu sekolah saya sendiri dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Nah, setelah tahun 2021 saya pindah mutasi ke SMK Muhammadiyah 11 Jakarta dari tahun 2021 sampai sekarang sebagai kepala lab komputer dan Hubin. Nah, sertifikasi saya itu pelatihan bimbingan, pengelolaan dan pengembangan peralatan IT dari P4 Jakarta Pusat tahun 2025, lalu seminar How We Define to Define Against Cyber Attack dari Unsia tahun 2024, lalu pelatihan manajemen data dengan database MySQL dari Prakerja tahun 2013. Ini sertifikat dari P4, ini dari Unsia, dan yang terakhir dari Prakerja. Nah, saya keahliannya itu networking, itu pernah membuat jaringan lokal untuk keperluan lab dan gedung sekolah. Lalu saya ahli juga di troubleshooting komputer, itu pemeliharaan dan perawatan komputer, lalu software, instalasi. Nah, di sini saya eh, instalasi software penunjang pembelajaran di sekolah. Tapi proyek saya ini yang rutin ya Pak, setiap tahun pasti ada tim teknis UNBK, ANBK yang sekarang berubah menjadi TKA, itu membuat dan bertanggung jawab atas jaringan lokal dan server UN atau ANBK dan TKA. Yaitu kita dulu awal-awal itu menggunakan semi online, di mana semi online itu ada sinkronisasi yang diaktifnya itu seperti jaringan lokal, jadi nggak online. Online-nya itu hanya server. Nah, yang sekarang itu TKA full online, jadi kita hanya mempersiapkan internetnya saja. Lalu yang terakhir yang sampai sekarang masih saya kembangkan yaitu penerapan Cloudflare Argo Tunnel untuk penyediaan akses Erapor guru. Nah, penerapan teknologi jaringan berbasis cloud sebagai solusi penyedia akses sistem Erapor guru yang sebelumnya hanya berjalan di lingkungan localhost. Nah, tentang proyek ini berfokus pada penerapan Cloudflare Argo Tunnel sebagai solusi penyedia akses sistem Erapor guru yang sebelumnya hanya berjalan pada lingkungan localhost. Sistem Erapor digunakan untuk pengelolaan dan input nilai siswa atau peserta didik, namun keterbatasan infrastruktur menyebabkan aplikasi hanya diakses dari satu komputer lokal. Melalui implementasi Cloudflare, tunnel berbasis dashboard web, aplikasi Erapor dapat diakses secara aman oleh guru lain tanpa memerlukan server fisik maupun konfigurasi jaringan yang kompleks. Nah, tujuan pengembangan proyek ini itu mengaktifkan akses Eraport dari localhost ke jaringan internal guru, jadi guru bisa mengakses dimanapun. Menggantikan kebutuhan server fisik dengan Cloudflare Tunnel. Jadi kita di sini tidak karena keterbatasan dana, kita tidak punya server fisik. Lalu meningkatkan efisiensi pengelolaan nilai ini mempercepat karena sebelumnya hanya satu komputer itu bergantian, Pak. Lalu menjamin akses yang aman dan terenkripsi. Nah, tech stack yang digunakan ini saya menggunakan aplikasi itu Erapor Sekolah. Backend dan routingnya kita menggunakan localhost atau komputer lokal sekolah. Networking dan developmentnya Cloudflare Dashboard, Zero Trust, dan Cloudflare Argo Tunnel dari Argo Tunnel, dan DNS dan HTTPS, SL, dan TLS. Kliennya hanya perlu web browser dan jaringan internet. Nah, tahapan pengembangan, inisiasi, identifikasi kebutuhan akses e-rapor di sekolah, diskusi dengan guru atau operator terkait kendala sistem. Lalu requirement analisisnya, kebutuhan fungsional yang akses e-rapor dapat dilakukan oleh lebih dari satu guru, kebutuhan non fungsional keamanan akses, kemudahan konfigurasi, dan stabilitas koneksi. Perencanaan solusi menentukan penggunaan Cloudflare Argo Tunnel sebagai solusi akses, dan menetapkan arsitektur yaitu localhost, lalu dari Kulber eh, tunnel, lalu ke akses guru. Implementasi membuat tunnel melalui Cloudflare Dashboard, Zero Trust, menginstal Cloudflare Connector pada komputer lokal, dan menghubungkan URL Cloudflare dengan aplikasi Erapor di localhost. Konfigurasi akses,
menentukan subdomain atau URL akses Erapor, pengujian atau testing, uji akses dari beberapa perangkat guru, evaluasi dan komunikasi, mengevaluasi kelebihan dan keterbatasan solusi. Nah, fitur utama yang dikembangkan akses rapor via URL Cloudflare, multi-user, akses banyak guru, HTTPS otomatis aman, lalu integrasi localhost dan Cloudflare tunnel, tanpa server fisik dan monitoring tunnel dari dashboard Cloudflare. Ini dokumentasi, ini saya mengelola dua domain, ini untuk cadangan, Pak. Ini utama, yang ini juga untuk server uji coba sebelumnya. Nah, di konektor ini saya ada dua juga, ada uh, tunnel tunnel apa namanya, tunnel default dan tunnel cobanya. Atau kalau ini down bisa ke komputer satunya. Jadi ada backup gitu, Pak. Lalu di sini ada ininya apa namanya? Konektornya, ini URL-nya dari localhost karena Eraport SMK ini berjalan di localhost 8154. Ini subdomain, ini domainnya. Nah, tantangan dari proyek ini, komputer lokal harus selalu aktif karena kita tidak mempunyai server fisik. Lalu tergantung pada internet sekolah. Nah, ini karena si tunnel bergantung pada komputer ini dan otomatis harus internet yang cepat. Adaptasi penggunaan terhadap Cloudflare, lalu pengaturan keamanan akses dan pemantauan status tunnel, dan penyesuaian konfigurasi airportnya. Nah, korelasi dengan profil lulusan Unsia, pengalaman kerja saya relevan dengan profil Unsia mata kuliah peminatan jaringan atau networking di Universitas Cyber Asia dengan dasar pemahaman yang saya peroleh dari mata kuliah cloud computing. Berbekal konsep-konsep cloud computing tersebut, saya mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi solusi jaringan berbasis cloud tunneling di lingkungan sekolah. Dalam praktiknya, saya tidak hanya melakukan konfigurasi teknis jaringan, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip cloud computing untuk menganalisis aspek keamanan, stabilitas koneksi, skalabilitas layanan, serta efisiensi operasional jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi saya sebagai lulusan peminat networking selaras dengan pemahaman konseptual dan teknis yang dibangun melalui mata kuliah cloud computing. Usian, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Diska, terima kasih presentasinya, cukup jelas ya. Dan kita lanjut sesi diskusi atau tanya jawab. Ada satu yang apa ya? Jadi pertanyaan terbesar saya. Ya, memang tadi disebutkan tidak ada server fisik yang server-server yang layak yang proper lah ya, dan masih menggunakan kayak misalkan mungkin komputer atau bahkan laptop ya. Atau PC-PC biasa gitu ya untuk jadi server lokal di sekolahnya ya. eh Kenapa nggak pakai server yang cloud gitu ya? Ya walaupun nanti kan ada mungkin terbatas biaya, tapi kan bukan berarti benar-benar nggak ada biaya ya untuk fasilitas seperti ini gitu. Masih ada nggak biaya sedikit atau benar-benar nggak ada biaya sedikit untuk pengadaan server gitu atau penggunaan server untuk sebuah aplikasi yang memang sangat membantu ya yang bisa ngakomodir kebutuhan rapot secara online gitu. Ya, Pak. Sebelumnya, Hmm? sekolah kita tuh sekolah, nggak sekolah. Kan sekolah ada tingkatannya, kecil, Iya, menengah, dan besar. betul. Nah, sekolah kita tuh sekolah kecil, Pak, kebetulan. Oh gitu. Siswa kita itu hanya, total itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu hanya 300 siswa. Oh Dan guru 300. pun tidak lebih dari 50, Pak. Oh itu Jadi banyak untuk, Mas. iya, jadi untuk saya mengajukan server cloud atau VPS ya, Mm-mm. itu agak membuang-buang Pak, buang-buang biaya dan sedangkan Eraport ini digunakan itu 6 bulan sekali Pak. Oh oke. Jadi memang nggak setiap hari standby 24 jam hanya pada saat-saat tertentu misalkan lagi ya pembagian rapot baru bisa diakses si rapotnya gitu. Betul Pak. Oh, jadi memang ya udah ya hanya untuk persission aja Iya musiman. betul, betul Oke, Pak. nah itu berarti make sense ya. Jadi kalau misalkan kayak aplikasi yang memang daily use atau penggunaannya sering kan pakai server-server yang bukan server kan rentan ya, banyak Iya betul banget Pak. ketidakkompabilitasannya. Apalagi ya tahu sendiri PC atau kayak misalkan laptop mau kita geber 24 jam itu ya kalau PC sih mungkin ya kalau laptop sih ya berapa hari juga pasti akan ngebul itu. Iya betul Pak. Oke, terus masalah arsitekturnya ke penggunaan si tunnel di Cloudflare ini ya. Cloudflare ini kan salah satu vendornya ya.
Iya betul Pak. Gimana tuh untuk arsitekturnya sendiri atau cara kerjanya? Oh Tadi cara kan sempat kerjanya, dijelaskan, misalkan dia nanti dari sebenarnya sih mana dulu terus ke mana gitu, yang hubungin oh tuh apa gitu. simpelnya sih apa ya kayak lokal sih Pak sebenarnya Pak. Jadi Hmm, kita hanya berbagi lokal host. hmm, Jadi yang ngonekin ini sebenarnya itu dari si mana ya tadi ya? Nah di sini ada konektor tunnel nah, Pak. hmm. Di sini ada ID-nya nih. Ada kayak token sebenarnya di sini. Nah sebenarnya itu aja sih Pak. Jadi si tunnelnya ini dari host 8154 dibagikan oleh Cloudflare melalui URL konektor ke usernya. Itu aja sih Pak. Kayak lokal. Kalau lokal kan dulu saya itu solusinya ya. Jadi ini sebelumnya itu satu-satu itu gantian. Terus saya punya solusi lewat WiFi. Kita menggunakan MikroTik, menggunakan IP address. IP address si server. Nah, itu ada beberapa kendala di mana si IP ini, si router ini nggak bisa lebih dari 10 klien. Hmm. Nah, ini saya coba-coba dulu menggunakan Grok, menggunakan segala macam. Nah, ujung-ujungnya ke Cloudflare gitu. Jadi intinya mah hanya pembagian apa ya, sharing data sih Pak jatuhnya Pak. Oh, oke. Nah, ini berarti sih kan si Cloudflare tunnelnya ini itu yang letaknya ya, letaknya itu di antara klien sama si servernya dari sekolah ini ya. Jadi Iya betul Pak. klien itu ngasih request, nanti masuk dulu ke Cloudflare, baru di Iya ini nih. redirect ke servernya ya. Iya betul arsitektur itu. Oke, oke di sini. Nah, ini kurang gambar aja ya. Kalau ada gambarnya kan bisa lebih Iya, dijelaskan. Nah, iya, itu kurang gambarnya aja ya. Apa perancangan solusi atau infrastruktur gambaran sederhananya lah ya. iya betul Pak. Dan Maaf Pak. outbound connectionnya jenisnya apa? HTTP request atau apa? Output connectionnya, Outboundnya. outboundnya. Hmm, Enggak sih Pak, langsung Pak, langsung ini aja, enggak. Pokoknya jadi si apa ya, si localhost ini udah punya aplikasinya sendiri gitu Pak. Jadi si tunnel ini hanya hanya menyambungkan aja Pak. Oke, iya, iya, iya. Nanti coba dipelajari lagi outbound connection dari masalah server ini ya. Dan kalau misalkan kita pakai tunneling itu, outboundnya itu sebenarnya yang bikin ya tadi kan Mas Ika sudah ngedevelop si apps-nya ya, si Irapor itu ya. Iya Itu web betul. based ya, web based Iya, dengan teknologi apa ngedevelopnya, tech stacknya tadi untuk si Irapornya. localhost Pak. Maksudnya dia web based dengan apakah PHP, JavaScript, Python, Wah, atau saya misalkan PHP dengan nggak ngurusin sampai ke situnya. iya Cuma Pak, saya masalah oke lah, ya, sip 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 sip. Oke oke oke, berarti itu kita aplikasi dari pemerintah Pak. aplikasi dari pemerintah. Iya, saya langsung menjalankan aja. Saya di sini hanya membagikan saja Pak. Oke, ya berarti sih sebenarnya harusnya dicek lagi ya, karena Iya kalau Pak. misalkan pakai Cloudflare tunneling itu, ya Mm-mm. jenisnya apapun ya, mau yang Argo atau yang mana gitu ya. Mm-mm. Apalagi kalau yang free, ini kan yang dipakai free ya tadi ya. Free Pak. Nah, itu kan sebenarnya yang bikin koneksinya itu eh si apps-nya, bukan dari si servernya atau si Cloudflare ke apps kita dan ke klien. Jadi Mm-mm. yang bikin koneksi yang pertama itu adalah si apps-nya kita. Nah, kalau apps kitanya sendiri bikin koneksinya, apalagi kalau misalkan nggak ada enkripsi tunnelnya, sama aja bohong kalau pakai Cloudflare juga. Betul Gitu Pak. ya, sama aja bohong. Ya, minimal nanti mungkin sama tim yang kalau misalkan ada yang ngerti masalah programming atau source code, dilihat tuh outbound koneksi yang dihasilkan sama si apps itu kayak gimana gitu ya. Baik Pak. Tuh. Atau kalau mau ditambahkan lagi dengan WAF-nya dari si Cloudflare-nya. Hmm. Pernah dengar WAF? Pernah Pak.
yang Cuma application nggak firewall nggak ya. begitu paham saya. Oh, itu sebenarnya juga sama aja, tinggal implementasi di Cloudflare. Dari sini kayaknya ada di apa dashboardnya si Iya, apa pernah lihat pengaturan juga saya Cloudflare-nya. ya waktu ngotak-ngatik Nah, itu belajar. jadi bisa lebih aman tuh nanti HTTP request-nya ya mungkin ada ke encrypt atau apa sehingga outbound koneksinya aman. Kalau outbound koneksinya nggak aman juga sama aja mau pakai tunnel atau apa juga nanti untuk penggunaan juga ya gimana ya? Ya istilahnya nggak kayak nggak ada perlindungannya dan itu biasanya nanti akan apa ya kebanyakan kalau tunnel itu yang masalah utama adalah si connection timeout-nya atau tunnel error tuh mau error 530 error Hmm, 522 atau si hmm, hmm, hmm. WebSocket-nya error nah itu karena dari apps-nya sendiri Hmm, gitu ya. baik Pak. Nah itu biasanya dicek di config kan dari si apa source code-nya. Sebenarnya kenapa saya tidak mendalami itu di proyek ini karena balik lagi Pak, usernya itu hanya guru Hmm. dan berulang aja itu aja Pak dan tidak sering itu dipakai dan saat login pun user-user ini dibuat dari data Dapodik. Jadi Oh gitu. kalaupun kalaupun masuk ke server kita dia tidak punya ID dari Dapodik kita tidak Hmm. bisa masuk Pak gitu. Oh kalau siswa atau orang tuanya nggak bisa akses ya walaupun Nggak ada bisa Pak. oh gitu. Jadi Oh hanya ini internal hanya untuk variabel guru. laporan ke Dapodik. Betul Nggak Pak. di-share kayak ke peserta didiknya, e-rapor Tidak tuh. Pak. Jadi peserta didik Kirain. menerimanya itu rapor fisik Pak. Laporannya masih fisik berbentuk Oh, kertas. iya kalau yang ke peserta didiknya atau orang tuanya fisik, tapi kalau untuk pendataan di sekolah dan nanti ke dinas itu semuanya kayak apps gitu, Betul Pak. soft file. Oh, ya harusnya kayaknya lebih baik. Ya udahlah nggak usah pakai kertas lagi gitu ya. Kenapa nggak sekali lampir ke peserta didik aja ya? Iya, Itu kan karena itu ngapain? satu lagi keterbatasan server itu Pak di lingkungan sekolahnya juga. Dia maksudnya dari si Dapodiknya bisa menyediakan Oh, gitu. iya, Gitu ya. belum belum sejauh itu Pak. Wah, ini kayaknya agak sedikit nyenggol jurang sini kalau saya mau ngomong, tapi nggak apa-apa harus saya omongkan. Kan dananya besar itu dinas pendidikan ya. Iya Nyediain betul Pak. sebuah sistem rapor aja yang bisa ini nggak ini ya. Iya, ini pun Orang setiap pendaftaran aja bisa kan PMB, kenapa yang evaluasinya nggak bisa gitu kan? iya, ini pun hampir setiap ini udah keberapa ya? Rapor tuh ini harusnya sudah ganti saya tapi masih bertahan di versi yang lama Pak. Ini baru tahun ini Oh, ada lagi dia ngeluncurin rapor baru lagi Pak. oke. Jadi beda aplikasi lagi tapi bentuk-bentuk rapor. Jadi selama saya menjadi teknisi e-rapor itu kurang lebih udah 5 e-rapor yang saya otak-atik Pak. Yang Oh, paling stabil tuh yang saya gunakan yang saat ini, yang saya tunneling ini. aduh, pengalaman saya kalau pakai apps-apps dari kedinasan itu nggak ada yang bener ya. Jadi ya begitulah keadaannya begitu. Kayak misalkan kalau kayak di kampus ya, mungkin kayak Mas Bayu juga familiar lah dengan kan Mas Bayu di salah satu vendor yang memang banyak menyediakan tools atau software atau apps untuk akademik ya. Contoh yang paling gampang itu kayak misalkan library, open source library, open source jurnal gitu ya buat ngelola artikel. Wah, itu kagak ada yang beres emang. Itu yang udah untuk perguruan tinggi ya. Apalagi ya untuk perguruan dasar kayak gini. Aduh. Nah, Mas Diska sendiri peminatannya apa network di informatika ini? Maksudnya network, Peminatan yang diambil di informatika, oh network Pak saya Pak. network ya. Dan Iya, sudah TA belum? belum Pak. Ini Oh. ya, apa namanya? Setelah selesai KP, rencana saya langsung mengajukan TA Pak. Nah, ini sebenarnya bisa dilanjutkan untuk ke TA. Nggak usah kayak apps-nya, tapi fokus ke dalam si produk si Cloudflare-nya. Yang bisa Hmm, dilakukan misalkan untuk mengatasi kendala konektivitas atau error server tadi saya sebutkan tunnel error, connection timeout, terus juga yang WebSocket, terus lag slow tuh tunnelnya Cloudflare yang gratis itu pasti banyak lag slow-nya kalau penggunaannya untuk daily. Nah ini kan nggak daily nih, untungnya gitu. Tunnel lambat di jam-jam tertentu tuh biasanya wah. Nah itu ada solusinya untuk yang ngapain nanti Mas Diska tuh research sendiri. Saya udah kasih bocoran. Dan baik itu Pak. bisa nanti diangkat. Terus untuk apalagi kalau misalkan apps-nya ada file multimedianya dan harus streaming. Wah itu nggak bisa tuh tunnelnya Cloudflare tuh yang gratis ya. Kalau yang Iya, berbayar itu pasti bisa. iya, udah coba Sama, Pak. mm-mm, merasakan sama si RDP-nya ini kalau mau kita remote ya berurusan dengan remote latensinya gila-gilaan. Nah itu ada dua masalah tuh. Yang pertama konektivitas, kedua kinerja.
kinerja dan kecepatannya ya, lag atau slow-nya. Terus juga bisa diangkat config dan infrastrukturnya, kayak misalkan kalau terputus tunnelnya, nah itu tuh ya. Biasanya kalau di jaringan internet lokal itu pasti akan selalu terputus tuh. Iya, Terus betul juga banget. bisa lagi yang overlapping overlapping subnetnya. Nah, itu yang berhubungan dengan routing atau root private-nya atau root jaringannya. Nah, itu sering terjadi di masalah server yang mau kita koneksi ke server yang mau kita implementasikan tunnel. Nah, itu bisa diangkat untuk jadi studi kasus TA atau penelitian TA-nya. Tapi Baiklah. ya berarti Mas Diska harus ngoprek itu si Iya, tunnelnya di Cloudflare-nya dan di apps-nya sendiri dan nanti gimana untuk mengatasi hal-hal tersebut. Itu bisa dijadikan untuk TA. baik, Pak. Noted, Pak. Oke, dari saya udah. Yang lain ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan mungkin ada yang mau bertanya ke Mas Diska. Wah, audiensnya baik-baik nih. Kalau dia yang audiens yang laporan KP rame-rame, yang mungkin nanti akan di eh, beberapa teman kita akan ngikut ya, kayak misalkan Mbak Ayu. Nah, itu audiens wajib nanya tuh. Dan presenter wajib ditanya. Nah, kalau di sini tadi saya sudah tanyakan. Oke, Mas Diska, kita langsung ke sesi terakhir aja untuk penilaian kelayakannya dan bagaimana hasilnya, apakah layak untuk dikonversi dan apakah bisa diluluskan untuk KP ini dari hasil konversinya. Saya umumkan sekarang. Berdasarkan presentasi yang sudah dilakukan oleh peserta seminar portfolio untuk konversi nilai di mata kuliah kerja praktek dengan nama peserta Muhammad Diska Puja Utomo dinyatakan layak dan dapat dikonversi, artinya bisa diberikan nilai untuk mata kuliah kerja prakteknya dan dengan status lulus ya untuk mata kuliah kerja prakteknya. Jadi selamat, sudah bisa dikonversi, sudah layak dikonversi dan mendapatkan nilai yang nilainya ini statusnya lulus. Nah, untuk nilainya berapa? Nanti bisa dilihat di setelah akhir semester. Selamat Mas Rizka, silakan ditutup presentasinya. Baik. Terima kasih, Pak Riyad dan teman-teman. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke diskusi laporan KP ya. Jadi yang sudah presentasi boleh melanjutkan aktivitas lainnya. Dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom, nggak apa-apa, sudah aman ya. Siap. Selamat. Terima kasih banyak Pak Riyad. Ya, thank you. Mari Pak. Thank you ya, silakan silakan. Oke, Mbak Ayu, sampai mana? Baru mulai, Pak. Oh iya, sorry, lupa. Mbak Ayu nanti lagi minggu depan boleh nyimak dulu yang apa-apa ya. Kita Iya. yang ke simple dulu nih, yang cepat buat untuk penjadwalan presentasi selanjutnya. Pak David, silakan kalau mau dicek presentasinya. Belum, Mak. Oh, belum diedit. Kalau kalau laporan saya itu gimana, Pak? Masih kurang apa? Belum saya lihat malah. Oh, saya udah kirim di chat sih, Pak. Gimana tuh? Belum masuk di chat grup. Mm-mm. Di grup nggak ada. Ada, Pak. Yang mana tuh? Email Terakhir Di yang chat saya dulu. coba di rechat atau ulang chat. hilang ya. Nah, ini terakhir aja hari Senin tanggal 28 tanggal 13 belum ada nih saya cek nih. Ini Pak di Zoom. Oh, di Zoom. Mm. Saya pikir di WA grup. Iya, Pak. Bentar, belum di-download. Boleh di-share screen aja deh. Nggak ke-download nih. Langsung share screen aja. Sebentar, Pak. Share screen. Oh, ini. Sebentar. Mana sih? Oh, ini. KP. Praktek. Oh iya, untuk yang laporan KP itu waktu hari apa ya? Yang presentasi minggu lalu ya. Kalau nggak salah Mbak Ayu juga ada. Saya udah umumkan ya, maksimal tanggal 31 ini udah harus selesai ya. Iya, Pak. Mm.
Sebentar, Pak. Kok begini? Mana sih, Pak? Zoom ya, lebih zoom Itu. dulu. Oh, ini. Oh itu. Studi kajian. Nah, kalau pakai studi kajian nggak usah. Oh, gini Studi aja. pemanfaatan data aset. Oh, studi pemanfaatan data science dalam analisis deskriptif, diagnostik, dan gap Harris untuk proyeksi kesenjangan implementasi sistem SDM dan gap RS sistem SDM kan Harris sama sistem SDM sama aja ya? Beda sih, Pak. Oh, beda. Heeh. Human Resource Information System sama sistem sumber daya manusia. Iya, agak berbeda sedikit. Apa bedanya? Kalau misalnya kadang kalau HRS kan udah yang apa namanya udah modern. Kalau SDM itu masih bisa modern, bisa tradisional. Oh, eh kesenjangan implementasi sistem SDM, implementasi pengelolaan sumber daya harusnya ya. Kalau kita orang ilmu komputer, kalau kita apa, ada kata sistem itu orientasinya langsung penggunaan sebuah tools yang udah sistematis. Kalau Oh, masih manual ya berarti hanya kayak nerapin apa gitu ya, misalkan model apa atau apa itu. Yang mau dikaji kan kemarin pemanfaatan data science dalam analisis deskriptif, diagnostik dan gap. pasti gini aja sih. Masalah yang payroll atau seluruhnya? Eh, Kalau saya sih mau lebih ke peror, tapi agak bahas sedikit tentang keseluruhannya, tapi tidak tidak terlalu banyak gitu, Pak. Oh, Cuman kayak oh gambaran itu seperti ini gitu. ya nggak apa-apa. Karena kalau kita mau fokus satu atau tajam satu di sebuah pembahasan, bukan berarti kita langsung ke situ, tapi pembahasan umum juga harus disertakan. Jadi kalau Iya. mau judulnya dipersingkat aja. Oh, Studi pemanfaatan data science dalam analisis ini ada deskriptif sama diagnostik. Ada dua analisis yang mau dilakukan. iya, soalnya kalau misalnya kalau dari yang saya ini tuh perbedaannya sebentar di sini di bab 3. Ini Pak, dari penjelasannya karena ini, yang ini tuh analisis deskripsi itu kayak apa yang terjadi, lebih ke apa yang terjadi. Kalau misalnya yang diagnosis itu mengapa hal itu bisa terjadi gitu. Jadi saya mau bahas keduanya gitu loh Pak. Ini dapat referensinya ngelihat yang dari review kan Banyak sih Pak, ada banyak. dari Tapi semuanya pasti sama kayak ini nih ya. Nih, jenis data analitik ada empat. Deskriptif, diagnostik, prediktif, dan perspektif. Ya, iya. Maksudnya saya ngambil yang ke basic-basicnya aja sih Pak. yang kemarin mau dilakukan apa tuh? Yang kemarin kan kalau Bapak yang suggest itu yang diagnostik. Cuman mungkin kalau saya ambil yang analitik kayak agak nyambung sedikit gitu. Nah, kalau kita ngambil diagnostik, pasti kita melakukan deskriptif. Jadi cukup dituliskan diagnostik aja. Sama Oh, halnya kalau misalkan kita prediktif, pasti kita sudah melakukan deskriptif dan diagnostik. Kita mengambil yang perspektif, pasti kita sudah melakukan deskriptif dulu, terus kita diagnostik, lanjut ke prediktif karena langkahnya seperti itu urutannya. oh, oke oke. Berarti Gitu. cukup di diagnostik aja ya? Data science dalam analisis diagnostik data. Studi pemanfaatan data science dalam analisis dalam studi pemanfaatan studi pemanfaatan sebenarnya judulnya sebentar bisa diagnostik studi analisa diagnostik data. Nah, pemanfaatan data science dalamnya dihapus aja. Studi analisis diagnostik data. Ininya nih yang atas nih. Oh Kan ini. ada studi pemanfaatan data science dalam. Nah, pemanfaatan data science dalamnya dihapus aja. Data science juga dihapus aja.
Nah, studi analisis diagnostik data yang mau yang di dalamnya kan fokusnya ke ini ya, payroll ya. Eh, Kalau saya latar bukan data tidak sebenarnya Pak. Kalau saya kemarin ada ngambil beberapa fokus yang memang saya alami sendiri di Apa aja tuh? sebentar Pak di mana sih? Oh di bawah. Ah, oke. Jadi saya fokus tuh di sini sih Pak. Maaf belum diperbaiki. Kayak Hmm. selama praktik, saya kan bekerja sebagai HRD junior. Oh, ini Terus semuanya. kayak proses pengelolaan administrasi ini mempelajari bagaimana penerapan HRS membantu operasi bisnis. Kayak gitu-gitu. Oke, balik lagi ke judulnya. Nah, berarti judulnya studi analisis diagnostik data, data sumber daya untuk identifikasi kesenjangan data sumber daya. Gap high-risk-nya dihapus aja untuk mengidentifikasi ganti jadi identifikasi aja. Mengnya dihapus. Kesenjangan implementasi HRS dengan lapangan ya. Nggak usah lapangannya nggak usah ditulis. Implementasi HRI saja. Dah aman segitu aja judulnya. Karena nanti harus dibiasakan ya. Judul untuk karya-karya tulis ilmiah gini kayak misalkan laporan KP, TA, atau nanti mau bikin tesis, disertasi, jurnal itu maksimal 20 kata. Oh, oke Pak. Iya, jadi harus nggak terlalu panjang banget, nggak bisa panjang-panjang. Dan harusnya juga HRS ini nggak boleh disingkat sih. Itu nanti aja, Iya Pak buat nanti kan mau catatan aja ya. dibenerin. Oh, kalau misalkan di blok dah dari studi sampai HRS itu berapa kata tuh? Dari studi sampai harisnya. 14 mana ya? Oh, itu kan 14 sama laporan kerja praktik tuh. Udah 14 kata tuh ya. Nah, Ah, berarti HRS-nya bisa pakai kepanjangan ya, nggak pakai singkatan. Human Resource Information System. Pakai S kalau sistem tuh. Di belakang M-nya pakai S ya. Oke, sistem. Studi analisis diagnostik data sumber daya. Analisis diagnostik data. Studi analisis diagnostik data sumber daya untuk identifikasi kesenjangan implementasi Human Resource Information System. Oke, judulnya begitu aman. Oke, tinggal isinya aja. Nanti dirapihin dulu aja. Yang terpenting untuk outline-nya itu sesuai sama panduan aja ya. Nggak boleh dikurangin, tapi kalau kita mau improve atau menambahkan poin pembahasan, boleh. Bab 2 profil perusahaan di panduan KP. belum saya perbaiki sih Pak. Apa tuh Nanti kalau di saya mau panduan KP perbaiki. itunya? Kalau di panduan KP Mana ya? ini ya. Kertas, pedoman. Nah, ada di bagian Ya, terus. bab 2 profil perusahaan Pak. Oh, oh, Ini bab 2 profil bab 1 pendahuluan, uh-uh. bab 2 profil perusahaan, bab 3 tinjauan pustaka dan teori, bab 4 metode kerja praktik, bab 5 hasil, bab 6 penutup. Bentar, bentar. Isi laporan. Oh, Iya toh. bukan. Coba download panduannya deh di. Nah, itu tuh pedoman tuh. Yang pedoman aja. Nah, coba di halaman 11. Habis ini. Nah, tuh isinya tuh. Isi laporan kerja praktek. Pendahuluan, permasalahan, solusi, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Oh, oke oke. Maaf. Ah, gitu Salah doang buka isinya. berarti. Isinya cuma itu aja, nggak Oke oke banyak-banyak, Pak. simple. Oke. Jadi cuma latar belakang kerja praktek, sekali lagi yang diceritakan itu bukan apa itu kerja praktek, Mm-mm. tapi kegiatan dalam kerja prakteknya ya, itu minggu lalu udah saya sampaikan ya. Iya, Dan kalau itu nanti berkembang ke bab selanjutnya, ke bab 2 karena di bab 2 itu ngebahas permasalahan yang ditemukan. Nah, mm-mm. di kasus yang Mbak Ayu nanti ceritakan semua tuh yang masalah gap datanya itu diceritakan semua di situ, di lebih mendalam untuk permasalahan yang ditemukan apa. Nanti bab tiganya
dari Mbak Ayu menemukan atau identifikasi masalah, bab 3 itu coba kasih solusi. Misalkan nanti pengolahan datanya harusnya seperti ini, datanya nanti akan seperti ini, gini, gini, gini. Jadi bab 3 itu fokus ke solusi dari permasalahan yang sudah diidentifikasi selama menjalankan kerja praktek. Bab 4 tinggal kesimpulan samaran aja, udah beres. Gitu. Jadi bab 1 pendahuluan, bab 2 permasalahan, bab 3 solusi, bab 4 kesimpulan dan saran. Nanti outline-nya dirapihin sama kontennya juga dirapihin. Nah, itu ikutin outline itu aja udah. Cuma ada 4 bab pokoknya. Oke, Pak. Ya, nanti dirapikan dulu aja. Nanti kita baru akan bahas lagi lah. Pak, maaf, saya tuh Ya, masih belum dapat surat kerja praktek dari Pak Catur, tapi beliau bilang bakal dikirim. Tapi sampai saat ini belum dikirim. Saya kalau minta lagi ke beliau, minta lagi di hari Rabu ya. Hari Senin oh, Selasa ini sampai besok kita cuti bersama semuanya karena kemarin Minggu baru wisuda. Masih oh pada ya Pak. capek semua. Coba nanti senggol lagi di hari Rabu ya. Kalau disenggol sekarang takutnya masih mabuk gara-gara kemarin capek wisuda. Terus yang untuk kayak lampiran-lampiran kan yang wajib ya kartu konsultasi pembimbing dari Prodi, maksudnya ke saya gitu ya, ke pembimbing akademik, pembimbing KP-nya. Itu nanti diisikan sesuai dengan tanggal saya mengadakan bimbingan ya. Ini kan yang sudah kelima nih, bimbingan kelima. Satu, dua, tiga, empatnya coba cek di LMS kapan aja tuh saya ngadain ya. Terus isi aja kita ngebahas apa. Oh baik Pak. Itu kartunya Di berupa lampiran ada. lampiran ya. Di lampiran ada, silakan dibuat aja, terus isikan aja. Nanti saya tinggal paraf aja. Terus kartu konsultasi pembimbing dari supervisor atau pembimbingnya di lapangan, di instansi, di industri, itu juga diisi. Ya. Terus nanti juga kayak ada surat keterangan kerja praktek atau yang dari instansinya ya atau dari industrinya itu jangan lupa juga diminta dilampirkan karena itu nanti di saat apa pengumpulan laporan tuh wajib ada sama lembar penilaian. Lembar penilaian dari supervisor atau pembimbing di lapangannya. Nah, itu juga wajib ada tuh. Tadi kan yang di panduan kan ada ya di outline isi laporan kerja praktek tuh lampiran-lampiran yang wajib disertakan. Iya, Terus di ada. panduannya juga kan sudah dilampirkan formatnya seperti apa, tinggal diisi aja. Kalau lampirannya terakhir kapan ya Pak? Lampiran itu sebelum teman-teman ngumpulin finalnya itu sudah harus ada semua. Bahkan sebelum melakukan presentasinya, Oh, laporannya oke baik. itu udah harus ada semua. Coba di bawah lagi dah. Nah, ini kan yang dari instansi tuh yang sebelah kiri, yang sebelah kanan dari pembimbing di prodinya, ya kan? Terus yang next selanjutnya itu kan nanti ada lagi lembar penilaian. Nah, ini nanti diisikan nih sama pembimbing instansi di lapangan atau di industri atau di perusahaan ya. Oh, Dan kalau jangan lupa stempel kalau ada. oke. Kalau pembimbing saya orang asing nggak apa-apa Pak? Gak apa-apa, Oke, gitu aja. baik Dan Pak. dokumentasi kalau ada. Kalau dokumentasinya gini dong, boleh nggak Pak? Dokumentasinya itu kalau misalkan kayak Mbak Ayu lagi kayak ngobrol sama pembimbingnya itu Eh, foto, oh, cuma terus ada ini sih Pak. terus Mbak Ayu lagi ini berhubungan sama KP-nya nggak? Enggak. Nggak ada, jangan. Kayak misalkan lagi Mbak Ayu coba bikin kayak perancangan solusi untuk permasalahan yang dihadapi, misalkan Oke, datanya nih bermasalah, Mbak Ayu nanti mau bikinin data yang terstruktur, yang udah ready untuk digunakan di apps, nah itu di capture tuh dari apa komputernya Mbak Ayu. Nah itu aja oke. dokumentasinya. Nggak usah terlalu banyak, cukup 2 atau sampai 5 gambar juga cukup lah, 2 juga cukup sih. Contoh-contoh dokumentasi kegiatan kerja prakteknya kayak gitu ya. Oke, dirapikan lagi aja sesuai dengan outline, nanti kita cek lagi bareng-bareng ya. Oke. Oke, lanjut ke Mbak Andi, Mas Franky, ada yang mau kita bahas sebelum kita sudahi? Iya Pak mau bimbingan juga ini Pak. Ayo, share aja dah.
Baik, sudah. Silakan. Langsung share screen aja, Mas Franky. Bapak izin nanti ini Hmm, di-share di LMS ya, Pak, apanya tuh? recordingnya. Iya, pas ntar di share ya. Oh ya, Pak, Udah selesai di generate. soalnya saya agak pelupa ya. Baik, Pak. Oke, ya. Oke, ini Mas Franky. Untuk judul depannya tambahin studi ya. Langsung kasih Oh, kata studi aja. Studi analisis oh segmentasi ini Pak. pelanggan melakukan daerah. Benar, makin persoal. Oke. Tanggabus. Oke, good judulnya. Kita langsung ke konten atau isinya. Kata pengantarnya ada yang itu tuh. Coba lihat dah di yang ucapan itunya. Nah, koordinator udah Pak Catur ya. Oh iya Pak. Nah, iya tuh. Takutnya kalau dicek ya biasanya ya kan kita nggak tahu pribadi masing-masing, lebih baik ya kita rapikan aja lah ya. Oh iya Pak, baik Pak. Nah, next lagi terus. Oh ya, di highlight aja dulu lah. Tandain dulu aja, nanti tinggal direvisi. Sudah sesuai outline ya? Outline di panduan udah sesuai. Iya Pak, ngikutin panduan tuh Pak. Cuman Oke, masih belum ada yang diisi sih Pak. ya nggak apa-apa, nanti terakhir kan. Abstraknya udah duluan aja. Udah selesai isinya. Belum sih Pak. Oh, abstrak itu kan terakhir kalau udah selesai. Nah, udah Oh nanti iya Pak. apa disesuaikan sama hasil aja. Oh iya Pak, baik Kita Pak. lihat isinya dulu aja ya. Nah ini, Ya, oke, di atas dikit. Oh iya, Mbak Ayu sama Mas Franky dan Mas Andi yang bikin laporan khususnya ya, tetap cantumkan referensinya ya. Kayak misalkan nih, Saya pemanfaatan data science memungkinkan perusahaan untuk mengubah data transaksi menjadi data wawasan strategis yang dapat meningkatkan profitabilitas. Ini kan pasti ada bentar. konsep yang sudah pernah dibuat sama peneliti sebelumnya kan. Mm-mm. oh Nah, iya kita Pak, harus betul Pak. citasi tuh, jangan sampai Saya enggak. citasi dari Mendeley Oh iya boleh ya, Pak. Pak? Ya? Mendeley itu kan toolsnya, kita citasi dari artikel yang Boleh ya, Pak? Ya? dipublikasikan di jurnal gitu ya. Oh, oke, oke. Saya kira cuman boleh dari Mendeley. eh Toolsnya kita bisa pakai Mendeley, bisa pakai Zotero, bisa. Terus dari Word, Word ini kan ada tools reference manajernya nih, nih di Iya. reference, terus ada tool reference manager. Kita bisa Oh, pakai juga, tapi paling enak pakai Mendeley atau Zotero sih. iya sih, Pak, enak pakai Mendeley langsung masukin apa PDF-nya terus udah bisa langsung. Ya, tapi harus dicek lagi ya. Kalau styling di PDF-nya dia nggak bener, biasanya ada beberapa isian yang kosong di Mendeley-nya. Nanti Oh, dicek oke, baik, manual. Pak. Hmm. Next, Mas Wengki. Ini sih udah oke. Terus, nah good. Sampai situ udah bagus. Eh, tar dulu. CV-nya nanti disamarkan aja ya. Iya Pak, ini nama CV-nya cuman ini Pak, Oh, apa namanya? MTLS itu udah Bukan asli. diinisialkan. Oh ya udah. Udah inisial. Kirain CV aslinya itu. Bukan Pak, Oh ya bukan. udah. Tujuan. Apa namanya kan tujuannya? Next. Nggak usah bikin spesifik tujuan umum, tujuan khusus atau tujuan apa. Langsung aja tujuan apa gitu ya tujuannya ya. Nah, yang kayak Iya Pak. misalkan Baik Pak. persyaratan kurikulum ini nggak usah nih. Terus memberikan pengalaman nyata mahasiswa ini udah usah langsung aja nih tujuannya nih. Oh iya Pak, baik Pak. Nah, terus nanti dia numberingnya jangan jangan pakai bullet ya, jangan pakai bullet, tapi pakai number aja. 1, 2, 3, 4 nih tujuannya. Oh iya Pak, baik Pak.
Terus manfaatnya juga sama, nggak usah pakai bagi mahasiswa, bagi industri, jadi apa? Oh iya Langsung Pak, baik Pak, aja baik udah. Pak. Nah, kalau manfaat itu paling gampang ya adalah ini kan kalau tujuan itu kan cita-citanya dari kesimpulan. Versi simple dari hipotesa penelitian tujuan tuh. Nah, kalau misalkan nanti tujuannya bisa direalisasikan, akan ada apa dampaknya? Asas apa kebermanfaatannya apa yang bisa diambil? Kayak misalkan di tujuan nomor 3 ini ya, atau nomor 4 yang gampang, menyajikan visualisasi data dan rekomendasi bisnis berdasarkan karakteristik tiap klaster pelanggan yang terbentuk. Nah, dari tujuan itu, kalau misalkan tujuannya berhasil direalisasikan, ada manfaat apa yang bisa didapatkan? Misalkan kemudahan membaca data dari klaster yang sudah terbentuk dan nanti juga bisa diberikan rekomendasi bisnis seperti itu ya Oh iya untuk Pak, baik Pak. manfaatnya. Jadi langsung langsung dampak dari tujuan aja manfaat tuh ya. Oh baik Pak. Nah, good. Next. Oke, itu nanti langsung to the point aja tujuannya. Oh iya baik Pak. Iya, Oke, berarti langsung bab 2 ya, permasalahan. Nah, kan di bab 1 tadi di latar belakang kita nyebutin masalah-masalah kan ya. Nah, ini iya Pak. detailnya nih bener seperti Mas Franky nih. Udah good. Terus permasalahan yang ditemukan. Oke, terus. Terus. Oke, benar semua terus. Banyak ya. Iya, iya Pak, soalnya masih manual sih Pak di sini Pak Oh, laporannya. pantesan banyak banget. Heeh. Baca Excelnya aja langsung pusing Pak saya. Kalau masalah dari judul yang mau dikerjakan sama Mas Franky itu coba ke atas lagi dah. Ada nggak? Misalkan tadi Mas Franky kan pengen nerapin si machine learning ya. Iya Pak. Dan itu kan juga jadi sebuah aktivitas yang mau dilakukan ya. Mm, Pak. Berarti kan ada permasalahan juga dalam hal itu. Gimana nanti Mas Franky mau coba nerapin model machine learning untuk mengolah data itu. Nah, itu juga dimasukin jadi permasalahan. Oh iya Pak, iya Pak. Itu. Di bab 1 juga nanti dibahas juga tuh. Jadi kalau kita nyusun karya ilmiah, dari awal sampai selesai itu harus nyambung. Kayak misalkan contoh masalah. Di latar belakang nih kita udah nyeritain beberapa permasalahan yang kita rangkum kan di latar belakang kan nggak bikin poin kayak gini, tapi kita ceritakan secara umum aja masalahnya apa aja. Nah, misalkan contoh masalahnya ada 1, 2, 3, 4 atau ABCD. Terus diidentifikasi masalah kok tiba-tiba ABCDEFG. Ada masalah-masalah lainnya tapi latar belakang nggak ada. Nah, itu akan jadi temuan seperti itu. Dan contohnya lagi nih, masalah itu kan artinya nanti kita mau ngerjain apa yang mau kita angkat, apa yang menjadi alasan kita melakukan penelitian, baik itu nanti buat karya ilmiah biasa, KP, tugas akhir, atau nanti sampai dengan disertasi, itu berarti harus dikerjakan dan harus ada pembahasannya, nggak boleh sampai nggak ada pembahasannya. Nah, itu harus teman-teman pastikan. Misalkan contoh masalah Mas Franky tadi, kan mau nerapin model machine learning. Kok di sini juga belum ditemukan di permasalahannya. Terus apalagi nanti di pembahasan, kok ternyata nggak ada sih yang ngebahas mau nerapin model machine learning ini untuk analisa data ini atau ngolah data ini. Nah, itu jangan sampai nggak ada. Dan kalaupun ada masalah atau ada yang dikerjakan, berarti nanti ada hasil dari apa yang sudah dikerjakan. Artinya adalah hasil dari penyelesaian masalahnya atau solusinya. Dan itu harus dituliskan atau disampaikan di laporannya. Gampangnya kayak gitu aja. Bikin laporan karya ilmiah itu begitu doang intinya sebenarnya. Analisa masalah atau nemuin masalah, ada masalah. Kalau nggak ada masalah, kita buat sendiri masalahnya. Nanti kalau masuk ke TA saya aja cara bikin masalah. Artinya kan ada alasan kenapa ngelakuin penelitian itu atau bikin karya ilmiah itu dan kita mau coba eksperimen dari masalah itu, dikerjakan masalahnya, kita mau cari solusinya, ada solusinya, solusinya disampaikan. Udah gitu doang. Ya gampangnya sih begitu, emang kalau ngelakuinnya susah. Cuma gampangnya gitu. Oke, nanti ini dilengkapi ya. Terus lanjut ke bab 3. Berarti ini permasalahannya kurang terkait yang machine learning ya Pak ya? Mm-mm. Yang implementasi atau menggunakan machine learning untuk ngolah datanya. Hmm, iya Pak. Model machine learning untuk mengolah data ya. Iya, Pak. Nah, untuk gini ya, kita kan kadang-kadang pakai banyaknya yang nyebut model machine learning itu algoritma machine learning. Jangan ya, jangan bilang algoritma, tapi model. Karena machine Oh iya learning Pak. itu adalah algoritmanya. Terus untuk kayak misalkan CNN, KNN, atau RFM, itu adalah model-model dari algoritmanya. Jadi jangan sampai salah nyebut. Bukan algoritma CNN, algoritma RTM atau segala macam, bukan bukan itu ya. Algoritmanya itu algoritma machine learning, algoritma deep learning, terus model-modelnya baru dibedakan itu itu. Memang kalau di internet kita
sering nemuinnya algoritma mesin learning ini gitu ya. Iya Ya, sih Pak. itu aja. Tapi sebenarnya bukan itu. Kalau Baik algoritma Pak. itu apa pemikiran besarnya, terus spesifik-spesifik beda-beda jenis peruntukannya dan cara jalannya itu sebutnya model-modelnya. Oke, next. Kita ke bab 3. Solusi. Oke, usulan. Nah, gampangnya tadi kan sudah bikin kayak identifikasi masalahnya ya. Iya Pak. Dari identifikasi masalah itu atau dari masalah-masalah itu nanti penyelesaiannya gimana? Itu berarti harus sudah dibahas semua. Tadi Mas Franky di bab 2 tuh permasalahan contohnya ada 8 atau 9. Berarti di sini ada 9 usulan. Oh iya Pak ya. Kan kalau di KP nggak ada rumusan masalah ya? Ada nggak sih? Nggak ada kan kayaknya? Rumusan Eh, masalah. nggak ada kan? Iya nggak ada Pak. Nggak ada. Ka gini, kalau nanti di tugas akhir ya, ini buat nanti teknis tugas akhir. Teman-teman tuh jangan sampai nggak selaras antara rumusan masalah, tujuan, manfaat, sama kesimpulan. Itu nggak boleh sampai nggak selaras tuh. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya sampaikan ya. Masalah A kita dapatkan dari identifikasi masalah dan itu nanti jadi salah satu alasan kita untuk mengerjakan sebuah penelitian atau eksperimen atau sebuah apa ya namanya ya karya tulis dari hasil eksperimen kita lah ya seperti itu. Ya berarti kan masalah A ini kita mengharapkan ada jawaban apa? Rencana jawaban yang kita biasanya tuliskan di tujuan ya. Dan kalau sudah direncanakan kan berarti harus dikerjakan. Dan nanti kita harus cari nih jawaban aslinya. Yang nanti akan dituangkan di kesimpulan. Nah, sinkronisnya begitu tuh sinkronisasinya. Masalah A ada manfaatnya apa nanti, apa ada rencana jawabannya apa nanti kita tuliskan di tujuan dengan manfaatnya apa. Kalau misalkan jawabannya bisa direalisasikan, ya solusi permasalahannya bisa kita dapetin nih dari eksperimen kita dan hasilnya seperti apa yang kita akan bisa tuliskan di kesimpulan. Jadi selaras tuh gitu. Gampangnya begitu aja. Nah, kalau misalkan Mas Franky kalau mau lebih simpel, usulan penyelesaian masalahnya tinggal gimana nih realisasiin tujuan yang sudah dibuat. Tadi ada di bab 1 ya kalau nggak salah di tujuan tuh ya. Iya Pak. Nah, gitu aja. Cara realisasinya gimana? Tapi kalau realisasi itu nanti di kesimpulan. Oh, cara realisasinya Pak ya. Mm-mm. Coba. Artinya nanti gimana Mas Franky ini bener-bener ngegarap atau mau menyelesaikan penyelesaian masalahnya. Langkah-langkahnya gimana sih? Begitu. Simple, gampangnya. Yang nanti akan dijelaskan di alur kerja tuh. Nah, alur kerja ini kalau bisa ada diagram alurnya ya. Oh iya Pak. Pak. Hmm, boleh, bagus. Jadi ini improve dari, kan kalau di outline laporan nggak ada. Jadi bab 3 itu kenapa nggak dibuatkan kayak apa sih poin-poin yang dibahas? Tergantung dari mahasiswanya aja, mau apa yang dituangkan di situ. Karena kan nanti beda-beda tuh di kasusnya dan lain-lain. Kalau misalkan dibuatkan poin-poinnya, bisa jadi nanti nggak sesuai. Makanya bab 3 itu nggak ada poin-poin pembahasan atau sub-sub poinnya dari bab 3. Sesuaikan saja dengan apa pembahasan dari laporan kerja prakteknya. Baik Pak. Ya, good. Lanjut dari pengumpulan data, perproses, transformasi data, terus modelnya. Lanjut. Nah, itu kalau bisa dimasukin rumusnya tuh di model. Oh iya Pak. Eh, Belum dimasukin tadi Pak. dan mulai ini Modelnya. udah bagus nih. Nanti tinggal belajar buat kalau buat diterapin di TA tinggal diperdalam aja pembahasannya. Kalau buat KP yang penting tahu dulu aja. Oh iya Pak ya. Oke, next. Langkah implementasinya, lingkungannya. Oke, terus implementasi dan hasil analisa. Oke, itu Belum hasil aja Pak. implementasi. Oke, nggak apa-apa. Belum. Nanti di situ hasil-hasil semuanya ya, hasil implementasi atau hasil dari gimana Mas Franky ini menjalankan atau menyelesaikan masalahnya. Nanti untuk ditarik semua overview-nya atau kesimpulan, ya baru tuliskan kesimpulan. Nah, kalau Baik Pak. saran ya tinggal apa sih nanti yang bisa dilakukan selanjutnya nih dari apa yang sudah dilakukan gitu aja. Oke Pak. Udah bagus ini, udah oke. Good. Ada yang mau tanyakan nggak? Sementara belum sih Pak. Oke, garap ya, sebentar lagi Oke Pak. waktunya. Oke Pak. Baik Pak. Sip, thank you, udah good. Baik. Terima kasih Pak. Ya, next, Mas Andi, eh, ada yang mau disampaikan, mau dibahas? Ya Pak, saya juga mau bimbingan Pak. Oke, boleh langsung share aja.
pakai studi depan ini. CI/CD topiknya. Judulnya tambahin kata studi ya. Jadi studi implementasi pipeline CI/CD REST API menggunakan GitHub Action. Sangat itinerary. Oke, ini kayaknya proyek yang udah dikerjakan ya. Ya Pak, saya project base. Gak apa-apa. Oke, langsung kita ke kontennya, isinya. Nah, sama tuh Bucian koordinator sekarang ganti Pak Catur ya. Oh, Oh sekretaris ya program Pak. studi. Oke, Pak Catur nanti di mention ya. Koordinator kerja prakteknya Pak Catur. Bucian udah bener itu. Bucian nggak apa-apa. Mau dimasukin nggak apa-apa. Tinggal nomor 4 tambahin Pak Catur. Eh, Pak kalau melihat struktur organisasinya di mana, Pak? Di webnya Unsia sama webnya Prodi. Ada semua ya, Pak? Ada semua. Pak Catur sebelum saya. Hierarkinya. Dan kalau untuk ngasih ucapan terima kasih entah itu di kata pengantar atau dimanapun sesuai hierarki ya dari yang tertinggi sampai yang ke bawah itu. Oh, oke. Kalau nanti untuk tugas akhir teman-teman mau ucapan terima kasih itu orang tua tuh paling atas tuh. Oke, itu nanti tinggal lengkapin aja. Kita lihat isinya. Ini udah sesuai sama Oten sih. Saya lihat sih ya. Mau ngeliat isinya aja. Tahap satu kita lanjut masuk. Udah sampai lampiran ya. Nah, untuk abstrak sama abstrak ya abstrak bahasa Indonesia sama abstrak bahasa Inggris nanti dia nggak bentuk paragraf, berbentuk paragraf tapi nggak ada indensasinya atau nggak ada alineanya dan hanya satu paragraf aja. Oh ya Pak. Jadi benar-benar rata kiri kanan gitu ya. Dan kalau untuk abstrak dan abstrak itu biasakan teman-teman buat 150 sampai 200 kata maksimal. Jangan terlalu banyak. Dan yang diceritakan itu dari mulai masalah, cara nyelesain masalah dan hasilnya. Udah abstrak tuh gitu doang. Oke. Oh, udah ada citasinya ya. Zoom dikit dong, Mas Andi. Oh, banyak. Zoom dikit lagi. Oke, cukup. Oke. Next. Oke, next. Terus, oke. Tujuan implementasi konsepsi ICD, salah manual. Oke, manfaat. Oke, langsung lanjut ke permasalahan bab 2. Nah, kalau permasalahan yang ditemukan paling enak sih diidentifikasi bikin per poin aja. Jadi boleh ada pengantar, tapi nanti bikinin masalah-masalah yang diidentifikasi itu poin-poin aja langsung. Contoh tadi kalau nggak salah kayak Mas Franky ya, itu Oh ya Pak. sih. Solusi dan pembahasan. eh ke nama babnya deh. Nama bab 3, bab 3. Oke. Nah, nama bab itu jangan pakai tanda kayak garis miring ya. Kalau misalkan ada solusi dan pembahasan, kita kasih dan aja. Solusi dan pembahasan. Dannya juga nggak boleh simbol ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini kayak konsep CI/CD. Ini kan biasanya akan banyak citasi referensi ya. Nanti coba ditambahkan aja, karena itu kan cuma ada satu doang tuh di paling bawah nomor 4 tuh. Ya Pak. Biar nanti teman-teman juga belajar untuk perbanyak referensi atau citasinya. Karena nanti untuk di tugas akhir teman-teman tuh jumlah referensi apa minimal tuh 20 loh. Oke, nah ini untuk diagram CI/CD dapat dari mana? Gambar sendiri atau dari Saya yang referensi? gambar sendiri Pak. Oh, gambar sendiri. Iya. Oke.
Next. Oke, alur diagram REST API juga sama gambar sendiri. Ya Pak. Oke, good. REST API-nya. Kalau nggak salah saya ada satu pembahasan yang ngebahas REST API ya, jurnal saya. Nanti tolong citasi ya kalau misalkan ini saya coba Oh ya Pak, siap. kasih referensinya. Ya bisa ngambil konsep untuk REST API atau web service. Perlu mana ya? Yes, yes. Ya lumayan dah ini jurnalnya, jurnal reputasi internasional lah. Scopus Q berapa ya? Ini Q3 kalau nggak salah. Di meeting chat ya, tuh. Karena ini sangat membantu para dosen. Kalau teman-teman sering citasiin penelitiannya dosen-dosen, poin dosennya naik, poin prodinya naik, poin kampusnya naik. Jadi ya banyak ini ya sumbangsinya. Oke, itu tadi judulnya apa sih? Saya juga lupa penelitiannya tahun 2023. Apa sih judulnya? Oh, Integration Model Academic Information System sama LMS. Pakai REST, web service pakai REST, terus pakai external database. Siapa tahu bisa dijadikan bahan referensi dan bisa disitasi. Oke, next. Langsung ke implementasi. Tiga-tiga. Oke, ini workflow-nya, peran job-nya. Oh, workflow-nya satu aja ya? Cuma nge-push doang ya? Untuk workflow-nya itu ada testing sama build dan deploy Pak. Oh, nanti ini juga ya untuk judul sub pembahasan jangan pakai simbol ya. Kalau dan kita tulis dan. Oke, next. Brands. Jadi apa ente? Oke, good. Terus, oke. Pengujiannya ini pakai otomatisasi ya, pakai Nimbus ya. Sorry bukan, Nimbus itu aplikasinya. Pengujiannya otomatis pakai tools apa pengujiannya? Eh, untuk toolsnya itu saya menggunakan Jest karena untuk proyeknya ini menggunakan Node.js Pak. Oh, dijelaskan nggak? Iya, Nggak ada di sini nih. Pengujian tools pengujiannya. Di mana, Mas Andi? untuk workflow testingnya yang begini Pak. Oh, oke. Nah, ini jenis pengujiannya apa, Mas Andi? Pengujiannya itu menguji seperti endpoint API-nya Pak, menguji apakah endpoint-nya itu gagal atau sukses dalam menjalankan di testing ini Pak. Oke, kalau dari software testing atau sistem testing kan kita ada beberapa jenis tuh. Mungkin Mas Andi juga pernah belajar di RPL atau di industri pernah dengar yang namanya mungkin black box, white box, dan gray box gitu ya. Pernah dengar nggak? Untuk itu kurang tahu saya Pak. Nah, kalau yang code begini yang diuji, terus kayak misalkan kayak konektivitas, integrasi dan segala macam gitu ya, itu biasanya kita ngujinya pakai white box tuh. Kalau benar-benar hard code gitu. Tapi kalau misalkan yang kita uji itu secara fungsional sama UI-nya gitu ya, atau front end-nya itu biasanya kita ngujinya dengan white box jenisnya. Nah, toolsnya ya banyak ya. Itu adalah kategori pengujiannya. Nah, kalau gray box itu dia menggabungkan combine pengujian yang jenisnya black box sama white box. Nah, nanti Mas Andi tinggal tambahkan di mention aja pengujian dilakukan dengan model contohnya white box dengan skema pengujiannya gini-gini dan toolsnya begini. Baru nanti di bawahnya ini isinya ya. Oh ya Pak, siap Pak. Oke. Lanjut ke poin 35 deployment-nya. Deployment-nya ini hasilnya oke. Oke. Terus pipeline-nya kayak gini. Mas Andi untuk GitHub-nya
pakai akun pribadi ya, nggak pakai akun yang Iya Pak, kampus. Dapat email akun kampus nggak? untuk apa tuh Pak? Email kampus udah punya belum? Iya ada Pak. Coba daftar GitHub student, GitHubnya coba bikin lagi akunnya tapi pakai email kampus. Hmm. Nanti Mas Andi dapat GitHub Student Developer Pack. Nah, itu nanti banyak tools-tools yang bisa dikasih kredit. Kayak contohnya Oh iya misalkan Pak. DO tuh dikasih $200 kredit, terus kayak misalkan Azure dan segala macam, atau yang kayak VS Code-nya nanti bisa jadi yang berbayar gitu, yang pro. Dan tools-tools lainnya nanti license-nya bisa ke pro. Karena Unsia salah satunya itu dapat lisensi GitHub Campus Program yang pelajarnya itu dapat Student Developer Pack. Nah, itu banyak benefitnya bisa diambil. Sayang kalau nggak dipakai, saya udah ngajuin lisensi 25.000 yang pakai baru 180 kalau nggak salah. Itu mintanya di mana Pak ya? Yang penting udah punya email kampus belum? Iya Pak, sudah. Oh, udah tinggal apa daftarin bikin akun GitHub tapi pakai email kampus. Itu otomatis anu ke Pak. Nanti Itu nanti kayak verifikasi bener-bener pelajar Unsia atau enggak gitu aja. Yang Oh ya diupload Pak. nanti dia verifikasinya kita kalau nggak salah suruh ngupload entah itu KTM, KRS atau transkrip gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan di apa verified gitu ya, benar-benar dinyatakan pelajar dari Unsia, langsung dapat semua tuh benefitnya. Student Developer Pack-nya. Oh ya Pak, siap Pak. Gitu. Sayang kalau nggak dipakai lisensinya. Dan itu diperpanjang otomatis terus lagi. Jadi kalau misalkan kreditnya udah habis di tahun ini, tahun depan dapat lagi, baru lagi di top up. Iya, banyak mahasiswa kita nggak tahu, makanya pada saat eh, bimbing apa ngerjain TA, KP yang butuh tools ini itu dan nggak ada contohnya ya nggak ada anggarannya atau nggak ada biayanya, akhirnya nggak jadi. Padahal ada fasilitas itu. Memang lagi pengen sama aku juga udah saya sering sampaikan ke panitia, coba disampaikan, tolong disampaikan atau di pendaftaran segala macam, tapi jarang banget disampaikan. Itu dia tuh ya. Termasuk sertifikasi dari Oracle tuh, teman-teman di sini ada nggak yang dapat sertifikasi Oracle? Kayaknya nggak ada ya. Aduh, Oracle itu kan mahal ya sertifikasinya, tapi untuk mahasiswa Unsia itu bisa free untuk dapetin sertifikasinya. Kita juga salah satu yang terverifikasi sama Oracle. Yang Contohnya pernah banyak yang lah. pernah dibagiin Bapak itu bukan ya, Pak? Iya, yang saya Oh iya, instrukturnya Pak. ya. Iya, Pak. Nah, itu kan dari Oracle pasti itu. Oh. Walaupun ya beda lah ya sama sertifikasi profesionalnya, tapi secara course-nya itu sama persis sama yang profesional. Cuma bentuk sertifikatnya aja beda karena kan itu untuk apa akademik ya. Jadi beda sama profesional yang dia jualan. Kalau ini kan yang untuk kayak program CSR-nya dia lah. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman mau kayak ngeklaim sertifikasi itu kayak misalkan ke perusahaan, jangan lupa di capture silabusnya. Jadi nanti kalau disertifikasi, lampirin juga dengan silabus atau course yang apa sih materi-materi apa aja yang dipelajari atau yang didapat selama course-nya buat dapetin sertifikasi itu, termasuk sama ujiannya kan itu ada tuh. Itu bisa dilampirkan. Dan itu nanti teman-teman dipakai untuk kayak mau setelah sidang tugas akhir, terus mau di yudisium eksternal, kan harus ngelampirin sertifikat kompetensi dan segala macam. Nah, itu dipakai tuh. Oke, lanjut ke Mas Andi, tinggal dikit lagi. Saya mau lihat kesimpulannya. Ini sih udah selesai ya. Tinggal kurang-kurang tadi dikit-dikit aja. Nah, kesimpulan, selarasin sama tujuan ya, Mas Andi ya. Yang Ya tadi Pak, saya sudah siap Pak. jelaskan ke Mas Franky itu. Jadi masalah A, rencana penyelesaian masalah dari masalah A itu apa yang bisa akan kita tuliskan di tujuan. Nanti kalau misalkan realisasi penyelesaian masalah atau solusinya udah kita dapatkan, manfaatnya apa bisa kita tuliskan di manfaat. Nah, hasil real dari jawabannya atau solusi dari permasalahannya itu kita tuliskan di kesimpulan. Harus laras ya. Ini tinggal dilengkapin aja disesuaikan sama tujuan, nanti udah beres. Saran ya sudah oke lah. Nanti poin-poinnya ini dirapikan identitasasinya aja, numberingnya ya. Oh ya Pak. Kayaknya nggak ke auto number dari Word-nya tuh. Ya, daftar pustakanya ada berapa? Dan pakai apa toolsnya? Ini Kopas langsung ya? Atau pakai tools?
Eh, Maksudnya itu bagaimana Pak? Tools. Daftar pustaka pakai reference manager di Word atau pakai tools Dari Mendeley? Word ini Pak, Oh, dari Word. Oke. referensi ini. Nanti belajar pakai Mendeley ya. Dan formatnya bukan APA, stylenya IEEE, IEEE. Itu yang bagaimana Pak? Hmm. Ini kan kalau coba lihat di bab satu latar belakang kerja praktek, coba. Hmm. Nah, itu kan ada citasi nomor satu. Itu buat manual atau disisipkan? Ini saya buat manual Pak. Nah, iya nanti kalau kita pakai reference manager harusnya tinggal sisipkan aja. Kita tinggal pilih mau Oh iya Pak. insert citation apa di sini. Mungkin teman-teman kesulitan ya, ntar lu saya cariin di YouTube penggunaan yang paling gampang dah. Atau nanti teman-teman bisa search di YouTube, cari aja cara menggunakan Mendeley. Itu nanti akan banyak banget tutorialnya dan mudah-mudah kok. Ya tuh, cara menggunakan Mendeley aja. Searching aja di YouTube atau di Google, itu pasti akan banyak sekali pakainya. Kalau mau satu lagi toolsnya yang hampir sama dengan Mendeley, Zotero. Tools referensi rekomendasi saya Mendeley atau Zotero. Nah, pakai dua itu aja yang paling user friendly lah. Itu nanti otomatis kalau kita update daftar pustaka, tambahin daftar pustaka, atau nanti kita pindah-pindahin nih citasinya, itu kita nggak ngotak-atik manual lagi, nggak capek. Sama halnya kalau misalkan kita bikin daftar isi, daftar gambar, daftar table di Word kan tinggal update aja kan. Nah, Mendeley sama Zotero itu ada yang live update sama manual update. Kalau kita pilih live update, kalau ada perubahan dia langsung ke update. Tapi kalau manual ya kalau kita gunakan fungsi itu baru ke update. Itu aja bedanya. Enak sih ya daripada manual kayak gitu. Soalnya juga tadi di daftar pustaka secara penulisannya kan banyak yang salah tuh. Kalau kita pakai tools itu minim kesalahan lah. Oke, ada yang mau tanyakan, Mas Andi? Udah, Enggak ada sih Pak. udah di atas 80% lah. Tinggal revisi dikit-dikit nanti siap untuk submit laporan. Oh ya Pak. Oke, good. Thank you. Ada lagi yang mau tanyakan yang lain silakan. Eh, kalau mau menambahkan Pak, Hmm? kalau di saya kalau pakai Mendeley, email di Microsoft sama Mendeley-nya harus sama. Oh, nggak harus sih. Oh, soalnya saya kemarin nggak sama, terus nggak ke update gitu sih Pak. Kalau dia emailnya sama, dia sama di Microsoft Word, langsung dia otomatis gitu. Kalau di Ini yang harus sama itu pada saat teman-teman sign in di Mendeley web browsernya atau di Mendeley desktopnya, kan di Word-nya kita harus tambahkan Mendeley-nya lewat add-ins. Nanti kita akan login lagi. iya, Nah, kalau kita login emailnya beda dengan yang kita login bikin akun ya, bikin akun di Mendeley-nya, akunnya kan bikinnya di Elsevier tuh. Ya heeh. itu pasti nggak akan ke-update. Kalau saya kemarin Tuh. apa namanya? Mungkin karena saya kemarin pakai Microsoft yang nggak asli ya. Terus, Nggak masalah sih. Untuk email Microsoft itu akan berpengaruh ketika kita mau nambahin add-ins karena kan ngambilnya heeh, dari store Microsoft-nya. iya betul. Itu, itu aja. Yang penting pada saat pakai Mendeley-nya, pada saat login dari Microsoft-nya, karena kalau misalkan kita login di versi desktop atau webnya si Mendeley itu, terus kita tambahin add-in ya, kita mau pakai add-in itu di Word kita harus login lagi. Oh, Dan emailnya harus sama dengan yang tadi kita buat. Nggak harus pakai emailnya akun Microsoft kita, nggak harus pakai itu. Contohnya saya akun Microsoft-nya pakai email Microsoft, Mendeley-nya saya pakai email pribadi. Nah, itu bisa aja. oh, oke Dan Kak. kalau Ya. mau auto update referensinya pada saat di Mendeley settingannya, begitu nanti buka Mendeley di Word-nya, itu aktifkan jangan yang manual update, tapi yang live update. Oh, Kalau manual update, kita harus update secara manual setiap ada perubahan, nambahin baru, atau citasinya rubah posisinya, dan lain-lain gitu ya. baik, terima kasih. Oke, cuma memang agak terasa berat kalau misalkan live update itu ya pada saat kita editing dokumen dan dia live update-nya hidup. Ya kalau speknya PC-nya lumayan nggak masalah lah, nggak terlalu berasa. Oke, ada lagi mau tanyakan yang lain? Silakan.
Oke, aman ya. Nanti kita akan lanjut lagi bimbingan. Mudah-mudahan masih bisa 2 kali lagi nih. Karena targetnya adalah tanggal 31 itu teman-teman udah selesai semua dan bisa submit daftar untuk seminar KP yang skemanya laporan. Oke, itu aja dari saya.